Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Fabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum rahima innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke 196 dari 1000 hadis hafalan. Temanya fadilah Ummul Quran. Al-Fatihah. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ya asaba'u al-mathani, itulah 7 yang diulang-ulang. Wal Qur'anu al-azim, dan Al-Quran yang besar. Rawahu al-Bukhari, meriwayatkannya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ayo ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, beberapa pelajaran dari hadis tersebut. Pertama, kita melihat sebabul wurud, sebab-sebab munculnya hadis itu sebagai kronologi urut dari peristiwanya, bahwa satu kesempatan Nabi SAW memanggil seseorang. Yang dipanggil sedang sholat. Pertimbangan dia, saya sedang sholat, dipanggil, ya saya tuntaskan sholatnya dulu. Akhirnya ia selesaikan sholatnya. Ketika selesai baru sowan. Kalau bahasa kita, dalem ya Rasulullah panjenengan wawon nimbali dumateng kula. Sameneika kula sampun sowan. Senada itu maknanya. Apa pesan Nabi SAW? Kenapa kamu tadi saya panggil enggak segera datang? Dijawab, saya sedang sholat. Bukankah Allah telah perintahkan istajibu lillah wa rasul idza ta'akum lima yuhyikum? Ijabailah panggilan Allah, ijabailah panggilan Rasul ketika memanggil kamu. Setelah itu beliau jelaskan, akan saya ajarkan kepada kamu sebelum keluar dari masjid ini Al-Quran yang besar. Waktu itu kesusul iqamah, kemudian berjamaahlah. Selesai, akhirnya berjumpa Nabi SAW dengan yang hendak diajari.
Lalu muncullah dia apa yang telah kita baca hadis di atas. Dia adalah Ummul Quran, Asaba'u al-Masani, Al-Quran al-Azim. Yang hendakku ajan kepadamu itulah induknya Al-Quran, 7 yang diulang-ulang. Itulah Al-Quran yang besar. Tadi pelajaran pertama bagaimana kronologi urut peristiwanya, lalu tersampai pesan di atas. Pelajaran kedua, kekhususan buat Rasul. Siapapun yang dipanggil harus segera datang apapun kondisinya. Ini kekhususan buat Rasul. Siapapun dipanggil Rasul, apapun kondisinya, harus segera datang. Walaupun sedang sholat sunnah. Tentunya Rasul memanggil sholat sunnah, bukan pas sholat wajib. Kalau sholat wajib Rasul yang ngimami. Tentunya sholat sunnah. Walaupun sedang sholat, yaitu sholat sunnah, Rasul memanggil, batalkan sholat. Ini kekhususan buat Rasul. Apakah itu tidak berlaku kepada yang lain? Walau a'lam, mungkin saja. Semisal anak sholat sunnah dipanggil oleh orang tua, ini juga supaya datang. Seperti kasusnya Jurej. Dia sedang sholat sunnah tentunya. Lalu ibunya memanggil. Kemudian terpikir di benak anak si Juret, ya Allah, sholatku atau ibuku. Akhirnya ia pilih sholatnya. Sampai berulang, tetap itu kesimpulannya. Akhirnya ibunya dongkol. Kenapa dipanggil gak datang-datang? Akhirnya ibunya berungkap, jangan sampai Juret mati kecuali terkena fitnah. Ternyata terkena fitnah. Masyarakat usil menyewa pelacur, coba ganggu dia. Tentunya dipancing untuk berbuat mesum. Ternyata gagal. Lalu si pelacur zina dengan penggembala. Terjadilah kehamilan. Ketika lahir dikatakan ini anaknya Juret. Oh, mereka rame-rame merobohkan tempat ibadah Juret. Lalu anak didatangkan. Setelah sholat Juret menanya, hei bocah, siapa bapakmu? Dijawab penggembala. Terjadilah ketakjuban, bayi bisa bicara. Akhirnya mereka merasa salah yang merobohkan tadi tempat ibadahnya, lalu hendak membangunnya. Dengan lebih dikatakan bangun sebagaimana sedia kala. Ternyata di situ ibu itu penting, buktinya doanya mustajab. Walaupun anaknya sedang sholat sunnah, ternyata jangan sampai mati kecuali kena fitnah betul. Itu juga potensi untuk bisa dikatakan kekhususan. Bila seorang anak sholat sunnah atau ibadah sunnah, orang tua memanggil, maka utamakan orang tuanya. Karena besarnya kedudukan orang tua, terutama ibu. Itu tadi pelajaran yang kedua, ketika orang sedang sibuk dengan sebuah kesibukan, tentunya bukan hak Allah, tapi hak makhluk atau hak pribadi. Lalu orang penting buat dia itu memanggilnya, maka tinggalkan yang kurang penting, kejar yang lebih penting. Semisal Nabi memanggil sahabat yang sholat sunnah, semisal orang tua memanggil anak yang sedang sholat sunnah. Makanya supaya ditentukan skala prioritas. Itu berarti pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, bagusnya adab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang salah, ketika beliau membimbing, ternyata mencarikan solusinya, bukan mengungkap
kenapa kamu salah. Sehingga dengan solusi yang baik nanti akan menetralkan, akan mengesankan kesan yang luar biasa. Sebab orang yang punya kedudukan lebih ketika memberikan kebaikan lebih mengesan, ketika menghukum juga lebih mengesan. Sementara orang salah bukan untuk disalah-salahkan semata kena hukuman, tapi bagaimana dicarikan jalan keluar, solusinya. Ternyata yang ada pada diri Nabi itu tidak mengungkap akan kekurangannya, tapi solusinya nanti akan menutup kekurangannya dan menyelesaikan. Akhirnya dikatakan, akan saya ajarkan kepadamu Al-Quran yang besar. Itu diantara pendidikan yang disampaikan Nabi SAW. Maka dengan bertumpu kepada akhlak, berusaha untuk mencarikan solusi, sehingga orang yang walau salah mereka tidak tertekan, tetapi akan mendapatkan pencerahan. Nah, ini butuh ilmu, butuh kesabaran, butuh nimbang, butuh pertolongan Allah Ta'ala, karena manusia memiliki keterbatasan. Lalu pelajaran berikutnya, di antara fadilah dari Al-Fatihah. Kenapa dikatakan Al-Fatihah? Karena dibaca pertama kali ketika orang membuka Al-Quran. Fatihah punya makna pembuka. Kemudian dia ayat ruqyah, siapa yang ingin mengobati dengan cara doa, maka Al-Fatihah dibaca, mungkin langsung ke sakit atau ke air atau ke telapak tangan. Kalau ke air nanti airnya bisa diminum, atau ke tempat yang luka sehingga nanti bau mulut bisa mengena kepada yang luka. Bila air, bau mulut bisa mengena ke air, atau pada telapak tangan ditiupkan kemudian diusapkan ke tubuh. Nah, itu cara ruqyah mengobati dengan doa. Al-Fatihah diantara yang dibaca, sehingga nanti akan dikenakan. Nah, insya Allah akan Allah memberikan kesembuhan, entah itu kena sengatan atau sakit yang lain atau kesurupan. Al-Fatihah dibaca dengan surah-surah yang lain, entah An-Nas, Falaq, ayat kursi, dua ayat terakhir dari Al-Baqarah, dan juga mana Quran yang dihafalkan, doa-doa yang dihafalkan. Silahkan wudhu dulu, sholat, kemudian diruqyah, kemudian bila air itu nanti bisa diminum untuk wudhu, untuk mandi, dan berikutnya. Lalu hikmah yang lain dari keutamaan Al-Quran, dia wajib dibaca ketika orang itu sholat. Sholat sendiri wajib baca Quran, imam ngimami wajib baca Quran. Imam tidak membaca keras, makmum masing-masing wajib membaca Al-Quran, punya mana Al-Fatihah. Kenapa? Itu rukun, bahkan yang paling pokok, nggak dikatakan sholat bila orang sengaja meninggalkan membaca Al-Fatihah. Kalau di belakang imam membacanya keras, nah itu cukup dengan mendengar, karena memang itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsipnya membaca, tapi ketika di belakang imam datang perintah yang lain, yaitu idza quri'al Qur'anu fastamilahu ansitu. Bila Quran dibacakan, simaklah dan diamlah. Maka cukup dengan nyimak dan diam, itu sudah dianggap membacanya. Memang gitu Allah cara menggabungkan dari beberapa dalil seperti itu. Lalu fadilah berikutnya, Al-Fatihah merupakan alat perbincangan hamba dengan Allah. Makanya supaya orang itu selalu meresapi apa yang dibaca. Orang mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab langsung, oh hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, oh hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, Allah menjawab, hambaku bersandar kepadaku, menyerahkan urusannya kepadaku. Orang berucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini hakku, hak hambaku, hakku diibadai, hak hambaku akan kuberi apa yang ia minta. Ihdinas shiratal mustaqim sampai habis, Allah jawab,
untuk hambaku apa yang ia minta. Nah, maka supaya direnungi dengan baik. Jika kita tahu bahasanya, ketika kita membacanya betul-betul seperti bahasa sendiri, sehingga kita merasa berbincang begitu khidmat di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan dia selalu diulang-ulang, memang begitu. Fatihah selalu diulang, zuhur 4 rakaat, ya 4 kali diulang, dan berikut-berikutnya. Kemudian dikatakan Quran yang besar, karena lafadznya ringkas tapi maknanya menyeluruh. Nah, maka ini akan bisa diketahui dengan dilihat kandungan tafsirnya. Tentunya itu butuh penjabaran yang luas ketika orang mengkaji dari tafsir Al-Fatihah. Itu tadi beberapa pelajaran yang telah kita sampaikan tentang sebegitu luar biasa fadilah dari Al-Fatihah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.